ini tanah Pemda, tanah sekolah. Kalau masalah itu. Oh, Nanti bisa ditanyakan langsung aja, Pak. Kalau garasinya punya guru bukan? Bukan, Pak, ini. Punya? Pemukiman warga ini, mah. Tapi garasinya di sini. Nih. Tuh. Kang. Nah, bersih sekolahnya. Ya. Berapa gajinya? Gajinya berapa? 1.600.000. 1.600.000. Iya. Nanti saya perbaiki upahnya. Punya istri? Belum, Pak. Oh, bujangan. Jangan, Pak. Tinggal di mana? Tinggal di sini, Citaringgul, Pak. Tugasnya tiap hari apa? Sekolahnya bersih? Sapu-sapu, Pak. Sapu-sapu aja. Buang sampah. Buang sampah. Ya. Dekat kan rumahnya dari sini? Iya, Pak. Di rumahnya punya ruang tanah nggak? Nggak punya, Pak. Ngontrak, Pak. Oh, ngontrak. Aslinya orang mana? Orang situ juga, Pak. Kenapa ngontrak? Orang tuanya nggak punya tempat? Punya rumah, cuma buat dijual buat ini apa? Biaya orang tua sakit, mama. Oh, sakit. Oh, jadi sakit orang tua sampai jual rumah. Iya. Sekarang mamahnya ada? Udah nggak ada, Pak. Nah, jadi udah yatim piatu. Iya. Yatim punya kakak. Punya, Pak. Kakaknya ada berapa orang? Satu, cuma 2 saudara. Tapi sudah nikah. Sudah, Pak. Nah, jadi orang tuanya menjual rumahnya untuk biaya berobat. Iya, Pak. Akhirnya sekarang kontrak. Iya. Setahun kontrak berapa? 800, Pak. 800. Habis dong untuk kontrak. Iya. 800. Saya bayar dulu untuk 6 bulan. Tapi bayar langsung kontrakan. Atau di sini ada rumah yang bisa cicil? Nggak tahu. Nggak tahu, Pak. Udah bayar aja kontrakan. 6 bulan bayar kontrakan. Alhamdulillah, Pak. Hitung berapa? Pak, ini nggak enak, Kak. Nggak enak gimana? Nggak apa-apa, Mas ya. Nggak apa-apa untuk bayar kontrakan. Karena uangnya setiap bulan harus dibagi kontrakan. Iya. Nah sekarang uangnya utuh, nggak usah bayar kontrakan lagi. Jadi untuk makannya cukup. Kan untuk makan kan? Jangan kan? Suka dapat lebih? Paling kelebihannya cuma apa sampingan parkir, Pak. Di mana Kalau parkir? pulang di Citaringgul di apa? Pulang di sini nanti nggak boleh parkirin lagi. Fokus di sini nanti upahnya saya taikin. Iya, Pak. Ya, fokus di sini. Biar nggak, menurut saya gini. Biar nggak bayar tinggal aja di sekolah. Ada musola nggak sekolah? Ada, Pak. Tinggal di musola aja. Bujangan ini, ya kan? Tinggal di musola aja kan bujangan. Tapi mikirin orang tua, Pak. Kan orang tuanya udah nggak ada. Bapak masih ada. Oh, yang sakit ibu. Iya. Jadi rumah dijual untuk berobat Ibu. ibu. Tahun berapa itu? Tahun 2000. Oh, saya belum jadi gubernur ya. Tahun 2000. Iya. Jadi sekarang sama bapak. Iya. sama- Jadi menghidupi bapak. Iya. Bapaknya biaya dari kamu. Iya. Makannya dari kamu. Siapa namanya? Arif. Arif. Makannya dari Arif. Bapaknya. Sehari berapa biaya makan? Paling seininya sih, Pak. Paling beli beras gitu. Beli Beras. lauk. Masak di rumah. Masak di rumah. Yang masaknya siapa? Arif sendiri. Kamu hebat banget sih. Nih, biar masaknya. Tambahin. Tuh, ambilin uang om di mobil om. Ambil uang. Masih, Pak. Nah, jadi tiap hari ini gentingnya, ini enggak. Ya. Semangat udah. Semangat. Ya udah kamu fokus di sini aja, nggak usah parkirin lagi. Nanti upahnya saya taikin. Ya minimal standar upah minimum. Ya, nggak boleh bayar upah rendah lagi pemerintah. Ini apa? Ini asalnya apa ini? Tadinya. Tadinya mau. Bentar Bu ya, sebentar Bu. Mohon maaf ya. Ya. Ini apa? Ibu di sini apa ini? Kantin, Pak. Enggak, sebentar saya lagi ini. Ada hal yang saya kadang care, ada hal yang saya harus fokus urus yang lain. Ya. Ini bekas apa? Mau bikin toren. Toren. Tahu juga, Arif, Pak. Nggak tahu. Nggak tahu. Ini
Fokus, Babadin. Belum bersih, nanti bersihin. Iya. Ya. Nah. Makasih ya Pak. Ya, udah semangat. Nomor HP-nya kamu ada? Siapa? Kasih itu stop. Siapa? Salam ya Pak. Siap, Pak. Alhamdulillah. Ya. Ya Bu. Kalau saya menuju penutupan MPLS Pak. Oh. Ada siswa yang di kelas? Di kelas sedang belajar Pak Muhammad. Bapak tinggal ini saya sendiri ya? Siap Pak. Kelasnya mana yang ada belajarnya? Di sebelah sini Pak. Sebelah? Di sebelah sini Pak Punten. Pelajaran apa Bu? Ya? Matematika. Kebetulan matematika. Boleh nggak saya kasih ujian? Siapin kertasnya, siapin. Aku ngetes. Siapin. Situ aja, di bukunya aja. Ya. Oke, jangan pakai HP, HP-nya simpan. HP-nya balik. Lagi browsing jadi pakai HP. Nah, udah, jangan pakai HP. Ini ya. Ini kalau lampunya tidak layak dimatiin berapa? Coba. Matiin coba ya. Matiin Cang. Oke. Udah nyalain. Apa yang membuat ruangan ini gelap? Pertanyaan pertama saya. Kekurangan cahaya karena bangunannya terlalu pendek. Yang kedua karena di sebelah itunya suruh mati. Itu yang ambil. Karena di sebelah cahaya mataharinya sebelah mana di sini? Timurnya mana? Timur mana? Ini timur. Ya kan? Karena cahaya mataharinya tertutup oleh bangunan. Yang kedua, apa yang membuat faktor gelap lagi? Ya? Apa yang membuat gelap lagi? Membuat gelap. Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa yang membuat ruangan ini menjadi gelap ketika listriknya dimatikan? Apa? Karena seorang angkat tangannya. Siapa yang berani ngomong? Ya, karena kamu ngomong. Kita tahu kekurangan cahaya. Apa menjadi faktor? Pertama, cahaya tidak masuk dari sebelah timur, ketutup sama bangunan. Yang kedua, karena apa lagi? Kamu angkat tangan. Apa? Ya udah, bangunan terlalu pendek saya udah tahu. Satu, faktornya tidak masuknya cahaya. Kedua, bangunan terlalu pendek. Kan? Ketiga, apa? Ketiga, karena warna cat temboknya hijau. Kalau warna cat temboknya hijau, apa warna cat tembok yang cocok untuk ruangan ini agar terang? Yang berikutnya, ini daerah menurut saya tidak terlalu panas. Tapi kenapa kelasnya berubah jadi panas? Pohonnya banyak. Kenapa berubah jadi panas? Karena arsitektur bangunannya salah. Harusnya ini pakai jendela. Jendelanya dibukanya ke samping.
bukan ke atas seperti ini. Ini yang harus dirombak dalam penataan ruang di Jawa Barat. Oke, harusnya ini ke samping, bukan ke atas. Kalau ke samping maka jangan ada kaca, karena kaca salah satu faktor menaikkan suhu panas. Oke, pelajaran apa itu di sekolah? Dampak dari kesalahan membuat arsitek kelas ini jadi boros. Satu, apa keborosannya? Dua, dan kelas ini menjadi kelas tidak sehat. Saya katakan penggunaan kipas angin seperti ini tidak sehat secara kesehatan. Bener nggak? Pernah nggak gurunya jelasin seperti ini? Jadi kesimpulannya adalah kita ini di sekolah belajar matematika, belajar fisika, belajar biologi, ya kan? Tapi tidak diterapkan dalam perilaku hidup di kelas, apalagi perilaku hidup di rumah, sehingga pelajaran ini menjadi sesembahan, bukan jadi amalan. Oke, yang kedua, coba betulin cara tempat duduknya, meja-mejanya, rapikan. Ini yang bagian depan kemana? Terus pemasangan kipas. Kenapa kipas ini lepas? Kenapa kipas ini jadi di sini? Harusnya di mana? Oke, harusnya di atas. Pertanyaannya adalah, ketika kelas kipas ini ada di bawah, harusnya di atas, dan dibiarkan seperti ini, kalian nih orang yang punya tangan nggak? Nggak punya. Punya mata nggak? Nggak punya. Punya telinga nggak? Nggak punya. Punya hidung nggak? Punya. Kita yang di kelas ini semua nggak punya perasaan dan orang-orang statis. Kalau jadi pemimpin berat. Jadi kalau dinamis, maka seluruh ruang kelas ini berpikir bagaimana ini kembali ke atas. Pertanyaannya adalah, apakah seruang kelas ini tidak ada yang bisa pasang ini di atas? Bisa? Ada yang bisa mampu nggak? Oke, kalian nggak bisa. Apakah ada nggak orang tuanya di rumah pekerjaannya menjadi tukang tembok? Ada. Menjadi tukang pasang listrik? Ada. Menjadi tukang pasang las? Ada kan? Kalau kalian tidak mampu, orang tuanya ajak hari Minggu, pasang ini. Ini kelas siapa? Kelas siapa ini? Kelas Anda semua. Di tempat inilah Anda nanti jadi orang. Cuma jadi orang tua, Anda bisa jadi pengusaha, bisa jadi politisi, bisa jadi pedagang, bisa jadi ASN, bisa jadi tentara, petani, dokter, apapun layak. Artinya bahwa ruang kelas ini akan mengantarkan banyak orang untuk masa depan. Untuk itu diperlukan kreativitas. Mana ketua kelasnya? Kena kemana? Sakit. Sakitnya sakit apa? Oke. Ya, ini saya temukan. Tuh lihat. Ruang kelas ini rawan nggak? Rawan apa? Konsulting listrik rawan kebakaran. Apa yang akan, berapa miliar kerugian dan berapa jiwa yang terancam kalau kemudian menimbulkan kebakaran karena penataan kabelnya yang berantakan? Ngerti? Kalau kebakaran rugi nggak? Nanti rembukan. Gimana? Bawa orang tuanya, ajakin ngerapihin ini. Kalian bayar sekolah nggak? Gratis kan? Gratis kan? Kalau sekolahnya gratis, yang nanggung negara, hasil dari bayar pajak warga, ya. Kalau sekolahnya gratis, orang tuanya jadi berpahala nggak kira-kira tuh? Tidak kan? Karena tidak mengeluarkan biaya untuk pendidikan anaknya, paling ngeluarin orang jajan. Untuk itu diperlukan orang tua juga berpartisipasi. Nggak usah iuran, nggak usah bayar, tapi orang tuanya diajak, Pak, betulin kabel-kabel ini gimana, Rap? Ngerti nggak? Oke, sekarang saya mau tes.
Tulis. Nanti yang paling cepat angkat tangan. Biaya bos. Tahu nggak bos? Apa tuh? Biaya operasional siswa, yaitu dana APBN yang dibayarkan kepada siswa. Biaya operasional siswa SMA di Kabupaten Bogor dalam setiap tahun, tulis, biaya operasional siswa di Kabupaten Bogor dalam setiap tahun di tahun 2026 sebesar Rp1.780.000. Rp1.780.000. Oke. Belajar siswa dalam setiap minggu selama 5 hari. Dalam 1 tahun, efektif belajar atau masuk ruang kelas selama 8 bulan. Oke. Pertanyaan pertama. Berapa harikah Anda masuk ruang kelas selama 1 tahun pelajaran? Pertanyaan kedua, berapa rupiah rata-rata subsidi diberikan kepada siswa dalam setiap hari? Matematika Ibu ya? Berapa rupiahkah subsidi pendidikan dari dana BOS diberikan pada siswa dalam setiap hari? Nah, ayo.